kan bikin apa itu? Bikin cuitan. Cuitan. Cuitan di medsos itu. Oh. Medsos itu mencuit ya? Iya. Kalau menciut begini, kalau mencuit lebar. Mencuit. Mencuit. Oh naik. Oh iya benar. Itu kan bahwasanya suaminya itu adalah pemimpin yang terbaik. Wah, banyak dibully, banyak dihujat. Iya pemimpin terbaik dalam rumah tangga, tapi belum tentu bisa memimpin kelurahan atau desa yang sebesar ini. Gitu loh. Di dalam rumah tangga itu kan pendidikan yang terkecil. Ya kan? Jadi bisa belajar di situ. Kalau sudah ada memimpin keluarga bagus, ya toh? Keluarga itu kan cerminan kehidupannya. Wah, kalau dia bisa memimpin keluarga bagus, bisa diproyeksikan ke hal yang lebih besar gitu loh. Maksudnya mungkin gitu. Ya kalau begitu ya udah memimpin keluarga aja, memimpin rumah tangga aja. Siji loro telu, ayo padha guyu, papat lima enem, ayo padha mesem, pitu wolu songo, ojo lali ndonga. Mendaki gunung, turuni lembah. Makasih ya. Makasih Pak mantan RT itu. Komplit dengaran loh. Ya kan saya tahu, makanya saya nyanyikan, terus saya kasih hidangan karena saya tahu kalau Pak mantan RT itu juga baru turun gunung. Ikut-ikutan Pak mantan lurah. Ikut-ikutan atau baru mengawal? Oh, beda. Beda kenapa? Itu keperluan saya sendiri, saya mau ke gunung itu kan belajar ilmu kanuragan. Wih. Belajar ilmu silat. Wah, ilmu silat. Tetapi kok ngomong-ngomong ilmu silat kok badannya juga masih krempeng kayak gitu. Loh, silat lidah. Berarti yang metekel itu lidahnya. Alah, saya itu sampai nggak bisa ngomong. Kenapa? Lah, karena metekel lidahnya tadi loh. Saya kira itu kalau diajak ngomong, kalau ditagih utang itu sukanya ngeles. Itu kan lidahnya licin. Ini kan kalau belajar bersilat lidah itu malah karena kekar lidahnya jadi nggak bisa ngomong. Jangan-jangan, mohon maaf ini. Iya. Pak mantan RT dan Pak mantan lurah itu kenapa nggak ngomong? Mulutnya itu kebanyakan lidah atau kebesaran lidah? Saking kekarnya tadi ya. Tapi sebenarnya di gunung itu ngapain? Nyepi, cari wangsit, atau apa? Ini siapa? Saya toh? Ya, sampeyan dan juga Pak mantan RT selaku orang yang suka berada di gunung gitu loh. Kalau dikatakan turun gunung berarti memang beberapa waktu ini baru berada di gunung gitu loh, kan? Saya kan mencari tempat yang sunyi. Istilahnya orang itu nyepi. Mencari tempat sunyi untuk cari inspirasi. Kalau cari Gitu inspirasi, kalau mau nyepi kok enggak di candi yang dulu dibikin saja. Itu kan juga sama-sama sepi toh, tidak berpenghuni toh. Candi mana? Candi yang dilempar itu loh. Hah? Nah, bahasa Jawanya apa? Melempar balang itu toh. Iya itu. Sekarang itu terlalu sepi. Jadi yang jangan sepi-sepi amat. Nanti inspirasinya nggak muncul nih. Jenengan itu apa? Cari kesepian kok ya nanggung-nanggung gitu loh. Yang los, emangnya Pak mantan lurah itu juga turun gunung itu sebenarnya ngapain? Loh, sampean sebagai orang terdekat itu kan paling enggak juga tahu. loh, dia itu kan merasa anaknya yang mencalonkan pilkades itu sepertinya akan dicurangi. Makanya dia langsung bergegas turun dari gunung. Itu berarti bisa dikatakan weruh sadurunge winarse. Winarto. Winara. Lah kok tahu? Jangan-jangan kalau orang yang suka memprediksi itu berarti pernah melakukan. Ya karena membaca gelagat. Sepertinya seperti itu kok sepertinya akan dicurangi ini ya. Kok piyai kok sukanya suudon gitu loh. Iya, senengannya suudon buruk ya. Suudon itu ya buruk. Sampean itu juga gitu loh. Memang putranya itu bagaimana?
Beda kasus. Beda kasus gimana? Kalau saya turun gunung karena uang sakunya habis. Berarti mohon maaf, kalau Pak mantan RT itu ibaratnya, mohon maaf loh ya, ini ya, saya nggak ngatakan loh ya, Apa? kayak munyok itu ya. Itu kalau turun gunung itu biasanya terus datang ke rumah-rumah warga. Itu Pak Cari mantan makan. RT bagaimana? Juga seperti itu? Lah iya, karena sangunya habis terus turun pulang. Beda kalau Pak mantan lurah itu kan karena merasa anaknya akan dicurangi. Wah, gitu. Lah sampai Dia itu kan juga merasa prihatin, katanya sekarang banyak korupsi gitu loh di kelurahan kita. Makanya dia mau mengawal bagaimana? Mengawal pencalonan. Bukannya beliau itu juga butuh dikawal, kok malah mau mengawal? Mengawal anaknya yang mau mencalonkan Pilkades itu loh. Prihatin karena iya. kondisi desa kita itu banyak kasus korupsi. Iya. Lah ini kalau saya amati, itu waktu beliau jadi lurah dulu kan bukannya para pembantu-pembantunya itu juga tersandung kasus korupsi. Alah, lah itu malah biasanya juga katut. Itu kan karena dia tahu seluk-beluknya korupsi. Jadi kan merasa khawatir gitu, ya kan? Itu maksudnya Pak mantan lurah prihatin dengan keadaan desa sekarang yang korupsi itu, maksudnya lebih kecil kok nggak seperti waktu saya dulu gitu ya? Gimana maksudnya? Yang inti utamanya sebenarnya dia mengawal anaknya itu, anaknya yang dicalonkan oleh paguyubannya itu loh, paguyuban Mercy Biru itu. Dia mencalonkan dirinya, dia sudah berkorban banyak kan, jadi linmas, padahal itu pentolan linmas, dia keluar demi untuk mencalonkan RT, ternyata gagal. Lah, makanya itu pengalaman kegagalan yang berkali-kali itu dia harus dikawal. Seharusnya itu biar tetap menjadi linmas dulunya, ya toh. Ya. Nahan dirilah sebentar, nunggu waktu. Istilahnya nanti biar matang, ya toh. Ketika di linmas itu mempunyai posisi tertinggi untuk mendapatkan kesuksesan atau kejayaan itu kan lebih mudah. Tidak terlunta-lunta seperti sekarang ini, gitu loh. Dia itu juga merasa sudah tinggi loh posisinya waktu itu. Badannya. Iya. Iya, maksudnya kan jabatannya di linmas gitu loh Pak mantan RT. Saat itu juga kan dia merasa momentum yang tepat untuk menunjukkan diri sebagai waktu itu RT, ya kan? Waktu itu jadi RT. Tapi kan ada 3 calon RT waktu itu. Kebanyakan kan kalau dari RT pusat itu terus bisa naik jadi lurah kan. Ini pengalaman yang sudah. Gitu. Tapi kan gini, itu kan malah kasihan anaknya. Istilahnya itu kalau buah itu kan belum masak bener. Istilahnya itu masih kemerampo. Iya. Harusnya biar mateng dulu. Lihat dari 3 calon RT, lah putranya itu posisinya malah terendah. Apa malah nggak bikin malu? Nah, itu kan juga penggodokan. Penggodokan dari 3 yang terendah itu supaya bisa naik lebih tinggi. Gitu loh. Sekarang saatnya, makanya turun itu Pak mantan lurah itu. Wah, turun gunung. Begitu biasanya kan kalau di sini kan kalau ada embel-embel anaknya siapa gitu, mudah naiknya. Kalau ditinggal bapaknya, lah dulu Pak mantan RT waktu mencalon jadi RT dengan embel-embel anaknya siapa enggak? loh iya no. Anaknya siapa? Saya itu embel-embel anaknya bapak saya. Iya maksudnya posisinya iya, bapaknya Pak mantan RT waktu itu apa gitu loh? RT juga. Berarti memang terah darah RT Iya, gitu. Iya. Lah ini maksudnya begitu. Terah darah lurah dari pimpinan Linmas juga, terus naik jadi lurah juga gitu loh. Wah. Tapi istrinya anaknya itu kan bikin apa itu? Bikin cuitan. Cuitan di medsos itu. Medsos itu mencuit ya? Iya. Kalau menciut begini, kalau mencuit lebar. Mencuit. Mencuit. Oh naik. Oh iya benar. Itu kan
bahwasanya suaminya itu adalah pemimpin yang terbaik. Wah, iya. Wah, banyak dibully, banyak dihujat. Iya, pemimpin terbaik dalam rumah tangga, tapi belum tentu bisa memimpin kelurahan atau desa yang sebesar ini gitu loh. Di dalam rumah tangga itu kan pendidikan yang terkecil. Ya kan? Jadi bisa belajar di situ. Kalau sudah ada memimpin keluarga bagus, ya toh, keluarga itu kan cerminan kehidupannya. Wah, kalau dia bisa memimpin keluarga bagus, bisa diproyeksikan ke hal yang lebih besar gitu loh. Maksudnya mungkin gitu. Ya kalau begitu ya udah memimpin keluarga aja, memimpin rumah tangga aja. Biar bagusnya itu lebih bagus lagi gitu loh, nggak usah kemana-mana. Loh, dia itu digadang-gadang oleh ayahnya loh, di mana-mana itu ditonjol-tonjolkan loh, nanti didorong-dorong loh anaknya yang itu kan 2 anaknya itu, anaknya Pak mantan lurah itu yang yang adiknya juga. Adiknya juga ada. Itu kan juga sebagai wakil Karang Taruna di desa kita ini. Dia itu sebagai perwakilan. Tapi kasihan desa loh ya. itu. Loh, kenapa kasihan? Udah posisinya kan selalu dikalahkan dengan anak emasnya, dengan kakaknya gitu. Loh, iya harus gitu dong. Kakak terus adiknya kan selalu di bawahnya. Kakaknya lebih tinggi, adiknya kan lebih. Ya sebenarnya malah kasihan dua-duanya. Kakaknya itu seharusnya jadi linmas, biar awet di linmas, tetapi begitu diturunkan karena biar dapat jabatan juga dikasih menjadi ketua paguyuban. Iya. Pinter juga ya bapaknya. Ya. Iya, jalannya kan gitu. Jadi ketua paguyuban dulu. Sebenarnya paguyuban itu paguyuban milik keluarga atau milik orang banyak? Loh, kok bisa turun-temurun? Ya kan pemilihan waktu itu. Yang milih siapa aja? Anggota paguyuban. Anggota paguyuban yang ada di keluarganya. Ini ngomong-ngomong mengenai kecurangan, jangan-jangan untuk milih paguyubannya sendiri aja juga curang. Lah dulu kan sempat diprotes. Ada paguyuban itu, perwakilan dari paguyuban itu yang mau mencalonkan yang lain. Wah, sempat rame. Itu yang ada paguyuban tandingan Mercy Biru tandingan itu. Itu sekarang juga masih atau enggak toh itu? Wah, sudah enggak no. Dulu kan juga sempat santer. Dia pemilihan itu, pemilihan akhirnya kan yang kepilih itu kan dianggap tidak sah. Dianggap tidak yang sah kan tetap anaknya Pak mantan lurah. Iya. Gitu, tidak direstui. Kayak lagunya Lesti berarti. Gimana? Egois. Kan ya seperti itu. Terus ini adiknya. Adiknya itu kok katanya apa? Dulu juga main-main minyak-minyak. Terus main-main itu apa ya, buat cuci tangan itu apa itu? Buat cuci tangan biar main-main atau jualan? Iya, maksudnya mainan jualan, berbisnis gitu loh. Istilahnya kan kalau orang bisnis main lah, main gitu ya, benar. Itu kan waktu dulu kondisi di desa kita itu minyak juga sedang sulit-sulitnya. Dia bermainan minyak. Itu terus malah ketika ada ontran-ontran, ada Pak Geblok istilahnya, dia jualan itu apa, pembersih tangan itu, iya. hand apa itu namanya, hand sanitizer, handball. Bukan handball, itu kalau main bola terus kena tangan itu. Kok mesti lupa gini? Wah, Pak mantan RT itu memang banyak lupanya. Saya itu juga ikut prihatin kalau Pak mantan RT. Ya saya selalu bersama prihatin memang. Seharusnya Pak mantan itu mbok ya dibikin happy gitu loh ya. Wong ya sudah apa-apa sudah punya, kenapa harus prihatin? Harusnya bikin happy, biar semuanya juga ikut happy itu gitu kan loh. Disesuaikan momentumnya tadi. Momentum seperti apa? Momentum ketika ada Pak Geblok, momentumnya prihatin, dia mainan hand sanitizer itu, nah, itu kan bagus supaya sehat, bersih. Itu juga menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Kalau ngomong dengan Pak mantan, terus itu dia itu seringnya itu loh, modalnya itu selalu menunjuk-nunjuk Pak Lurah yang sekarang itu. Gimana? Ya itu dibilang Pak Lurah sekarang itu kerjanya nggak bagus atau gimana, ya kan itu adiknya itu sering ya nggak apa-apa lah, wong itu namanya anak muda, jiwanya juga masih berkobar-kobar. Dulu juga pernah diserang sama warga desa toh. Kenapa? Katanya bahwasanya dia menulis, "Wahai rakyatku." Wah, kok kayak sabda seorang pangeran aja.
Iya. merasa dirinya itu mempunyai rakyat. Loh, dia harus seperti itu karena dia kan perwakilan Karang Taruna tadi. Gini, daripada saya prihatin, merasa sebagai wakilnya Pak mantan RT, daripada saya prihatin, ini bisa dibawa pulang sama panjenengan. Oh iya. Katanya jenengan itu turun gunung karena bekalnya sudah habis di gunung. Betul. Ini kalau sudah nemu ini saya mau naik gunung lagi. Iya. Biar saya juga tidak prihatin. Biar saya juga bisa menikmati hidup dengan happy. Siji loro telu ayo padha guyu 4 5 6 ayo padha mesem 7 8 9 aja lali ndonga